Oke, terima kasih Mas. Saya melihat selama saya 3 bulan di Gunung Kidul, memang ada beberapa permasalahan penting yang ke depan memang kita harus dorong untuk kita angkat. Ya, salah satunya kalau kita melihat, karena ini pandemi ya, jadi semua pasti merasakan lah dengan dampak seperti ini. Yang jelas saya akan mendorong dari sisi pariwisata, karena pemerintah sendiri kan juga orientasinya adalah pariwisata dengan UMKM. Nah, UMKM ini terkait dengan ekonomi kerakyatan. Nah, ekonomi kerakyatan, kemudian yang berikutnya juga investasi. Nah, saat sekarang memang kalau kita bicara investasi masih belum ya, karena ya dengan terkendalanya seperti ini, jadi orang sana sini juga tidak bisa, paling tidak kita bisa melakukan semua itu hanya Zoom ya, dan lain sebagainya, sehingga ini yang menjadi salah satu kendala bagaimana di lapangan akan cepat terrealisasi memang belum bisa untuk saat sekarang. Tetapi konsep saya ada 3 hal tadi, tentang ekonomi kerakyatan, kemudian pariwisata dan investasi. Ini yang akan kita dorong ke depan. Ini salah satu saat sekarang yang memang ya belum bisa dirasakan lah di Gunung Kidul dengan pandemi ya, dengan pandemi. Tapi saya yakin begini nanti selesai, begitu nanti ini selesai ya, saya yakin pertumbuhan ekonomi di Gunung Kidul juga akan cepat saat itu. Ya, infrastruktur, SDM. Ya betul, ini 3-tiganya kita secara simultan ya, termasuk tata ruang yang saat sekarang sedang kita review. Ini juga menjagani nanti tentang investasi, ini juga sekarang sudah kita bersama-sama dengan OPD terkait, ya, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat. Ini yang akan kita siapkan di sisi investasi. Kemudian UMKM juga sama, kita juga sedang mempersiapkan nanti tempat-tempat yang bisa dibangun showroom ya, untuk bisa menjual produk-produk kita, termasuk juga nanti saya akan sudah saya perintahkan untuk menghubungi beberapa retail mart ya yang ada di Gunung Kidul ini untuk bisa nanti menjual produk-produk UMKM di Gunung Kidul. Kemudian di sisi pariwisata kita juga sedang berbenah untuk ya selesai ini lah, selesai ini. Termasuk protokol kesehatan segala macam kan penting ya, itu juga kita siapkan dari tingkat atas kabupaten sampai dengan tingkat pengelola di bawah. Terus dikembangkan. Di Gunung Kidul kalau kita bicara pariwisata yang jelas wilayah selatan, ya, bicara dengan pantai. Kemudian yang berikutnya di sebelah pantai itu ada beberapa gua yang ini belum kita buka. Mudah-mudahan nanti juga ada para investor yang memang bisa mengklaster ya, gua-gua itu di Gunung Kidul cukup banyak gua-gua itu. Kemudian di sisi lain juga sarana dan prasarana tentang pariwisata, adanya perhotelan dan sebagainya di Gunung Kidul kan belum ada. Nah, di sisi itu yang ya nanti kita akan dorong dari sisi pariwisatanya, termasuk publikasi. Ya, publikasi ini juga sangat penting. Ya, publikasi sangat penting, termasuk juga kita bisa berkomunikasi dengan atau menggandeng agen-agen baik lokal ya, maupun nasional maupun internasional. Ini akan kita dorong ke depan. Nah, konsep saya seperti itu. Oh, ini sangat menjual ya? Investasi salah satunya ya di wilayah selatan, ya, baik nanti untuk penunjang pariwisata sendiri maupun di wilayah utara juga nanti untuk pendukung. Ya, wilayah utara kan bisa digunakan untuk pendukung pariwisata seperti mungkin nanti hotel maupun nanti resort-resort dan sebagainya. Tapi saat sekarang memang kita banyak melihatnya ke wilayah selatan. Nanti di wilayah utara akan kita lihat seperti apa, karena infrastruktur kita juga masih belum sepenuhnya bisa dilakukan. Gitu. Saya yakin kalau 3 ya, tentang UMKM atau ekonomi kerakyatan tadi, kemudian pariwisata dan investasi, saya rasa hanya yang nunggu pandemi saja. Kalau ini masanya orang-orang sudah ada, seperti investasi juga sudah ada, hanya satu tadi tentang tata ruang yang kita perbaiki. Saya juga tidak mau mengecewakan atau membuat nanti presiden buruk ya bagi para investor atau para investasi nanti akan masuk menjadi satu yang tidak bagus atau iklim yang tidak bagus, saya nggak mau. Makanya harus dikelirkan dulu dari kawasan-kawasan yang ada di Gunung Kidul. Oke, saya keseharian biasa saya berkantor di sini, kemudian saya memang tinggal di rumah sendiri karena saya pada dasarnya balik dari Jakarta juga akan bersama-sama dengan keluarga di Gunung Kidul. Jadi saya biasanya berangkat dari rumah 6:30, 6.30 saya sudah berangkat dan sampai di sini sekitar jam 6.45 menit. Dan saya setiap hari saya lakukan karena saya
kebiasaan dan membiasakan seperti itu. Kemudian setelah itu biasanya kalau saya selesai jam dinas itu, saya selalu sempatkan untuk terjun ke lapangan biasanya. Kalau enggak di saat dinas juga, saya biasanya banyak kegiatan-kegiatan di lapangan. Nah, untuk menjaga itu semua, saya ada beberapa olahraga sebenarnya. Saya sebenarnya kalau olahraga hampir semua bisa. Tetapi saya lebih memilih, ya, biasanya lebih memilih itu saya lari dengan renang, itu yang saya gemari. Tapi kalau yang lain-lain sebenarnya saya kan di militer ya, jadi hampir semua kegiatan olahraga semua bisa. Gitu. Tetapi saat sekarang dengan kondisi seperti ini, saya milih lari dengan renangnya yang murah. Itu saja. Itu terus saya jalankan rutin. Gitu. Terus ya makanan biasa lah, saya nggak makanan yang nggak ada pantangan, yang nggak aneh-aneh. Ya kalau di Gunung Kidul sebetulnya potensi cukup besar. Hanya kadang-kadang kendalanya namanya olahraga kan perlu biaya ya. Kalau manusianya, SDM-nya itu bagus-bagus. Karena dengan medan yang seperti Gunung Kidul ini, mana yang tidak? Iya, itu orang ya seperti ini lah, bagus. Hanya itu tadi. Untuk mendorong ke arah situ kan perlu pendorong itu. Pendorongnya itu kadang-kadang yang semua mungkin sama terkendala dengan seperti itu. Dengan kondisi trek jalur sepeda. Ya, jalur sepeda sangat luar biasa di sini. Bisa kita melakukan jalur sepeda ini, tinggal milih mau berapa kilo dengan rute dengan medan yang seperti ini, saya sangat digemari. Dan ini juga sebenarnya ada beberapa event ya, kegiatan sepeda, tapi karena pandemi seperti ini sementara kita ini dulu, pending dulu.